Bayangkan itu adalah pusat. And I'm going to work around that clock face. Dan dia itu bayangkan itu adalah sebuah jam dinding. And it's a very simple. Mengikuti jam dinding itu. It's a very simple analogy to use, but when I have it in my mind, it means that I know exactly where I am every single time I start a blow dry. Ini analogi sederhana, tetapi di saat dia melakukan proses blow dry, setidaknya dia akan tahu persis apa yang harus dilakukan saat melakukan blow dry ini. Mengikuti arah jarum jam atau membayangkan bahwa pusar-pusar itu adalah jam. So we start 12 o'clock. Dari arah jam 12, go to 1 o'clock, jam 1, over to 3 o'clock, jam 3, down to 5 and 6 o'clock, jam 6, jam 7, 7 to 9 o'clock, jam 7 ke 9. Okay, so this is the point in which we're focusing on first, all around the crown area. Nah, ini adalah fokus utama yang akan kita dulu, yaitu fokus ke mahkota rambut. And all I'm doing is lifting the hair away from the head and blow drying the hair over the brush. Jadi rambutnya diangkat melawan arah kepala dan dilanjutkan dengan mendorongnya dengan brush seperti itu. Ini perhatiin ya, kan bahasanya agak susah jujur aja. Hair is made up of a very plastic-like substance called keratin. Sorry, what was that? Hair is made up of a substance called keratin. Jadi rambut dibuat dari zat isi rambut sebenarnya ada sebuah elemen bernama keratin. And keratin is very much like plastic. Keratin sangat mirip dengan plastik. Yeah. So let's imagine we use this very, very masculine comb. Bayangkan kalau kita menggunakan sisir maskulin itu, and we heat this up. Kita panasin sisir itu. So we heat up the comb and we bend it in half, and it will stay that way. Setelah kita panasin sisir itu, kita bengkokin. We dip it in iced water, and it goes hard. Pas kita dinginin saat panas itu, so it's exactly the same with hair. We get it very, very hot. We manipulate it into a place. We cool it down, and it will set that way. Okay, I need time for this. Jadi ibaratnya plastik itu, kalau misalnya kalian panasin dan kalian bengkokin dan kalian dinginkan, posisi plastik itu akan tetap melengkung. Tetapi di saat kalian kasih air, maka sisir itu pun akan menjadi lurus kembali. Jadi rambut pun seperti itu. Jadi kalian mengerti manipulasi cuaca dingin dan cuaca panas untuk mengerti cara menghasilkan hasil yang baik untuk rambut saat melakukan styling seperti ini dan melakukan blow dry seperti ini. Oke, bagi yang nggak dia, bantuin gue masalah blow dry ini, gue jago nih. Okay, so the reason why I'm blow drying the hair before we do anything else, jadi alasan dia nge-blow dry sebelum melakukan apapun yang lain, is because I want the hair in its most natural position. I want the hair into the position that I'm going to style it. Dia mau posisi rambut ada di posisi senatural mungkin sebelum dia melakukan styling. Nah, jadi ini kita kalau misalnya lihat dari alat ini kita nge-blow sesuai dengan arah jatuhnya rambut, sesuai dengan pusaran rambutnya itu pusatnya. Jadi si rambutnya dia jatuhnya kemana, kita nge-blownya juga ke arah sesuai si rambutnya. So again, what I'm going to try and do is really, really enhance the natural texture of the hair. So I'm going to get the hair very, very warm. Jadi yang dilakukan sekarang adalah meningkatkan tekstur alami rambutnya. And whilst the hair is sangat mungkin. And whilst the hair is warm, dan sementara rambutnya masih hangat, push, scrunch, and hold the hair. Dia akan mendorong dan menjambak sedikit rambutnya. As you can see, dan seperti kalian lihat, that's just exaggerating. Itu bisa menciptakan the natural texture of the hair. Tekstur alami rambut ini. So I'm always keeping the hair dryer moving. Dan selalu pastikan hair dryer kalian bergerak. And we must make sure that the hair is completely bone dry before we do anything else. Dan kita harus memastikan rambut ini benar-benar sekering mungkin, sekering tulang bahkan sebelum kita melakukan apapun. Okay, so once I have it in the position that I want it, and I've exaggerated the texture by pushing and scrunching and holding that up, I can then start to arrange the hair into the position that I want it. Nah, setelah dia menemukan tekstur yang dia mau, sekarang dia sudah mulai bisa mengatur rambut mengikuti arah yang dia inginkan. I'm then going to allow the hair to cool naturally. Dan dia setelah itu akan membiarkan rambut itu mulai mendingin secara alami. Again, always making sure that that hairline is covered and is nice and square across the front of the face. Jadi pastikan bahwa posisi poni itu bisa menutupi dahinya yang terbuka tadi. So whilst the hair is hot now, I can start to arrange it. Jadi sementara rambutnya masih hangat, kita bisa mulai mengatur rambutnya.
Jadi di sini tuh prosesnya kita Alan itu ngeringin rambut sampai dia dapat model yang dimaksud untuk buat menutupi si dahinya. Jadi kalau sudah dapat, dia udah mulai si rambutnya baru mungkin akan memotong. Kalau kalian perhatiin, angin pakai alat tidak terlalu kencang ya. Alan, is there any specific reason why you don't use like high speed on your blow dryer? Because at high speed and high heat will just create too much manipulation. Taruh di sini bisa nggak? Very high speed. That's going to straighten the hair out. Nah, saya bilang di saat kita menggunakan kecepatan paling tinggi di blow dryer, kita akan memanipulasi rambut lebih dari seharusnya. Tapi saat kita menggunakan yang kecepatan bulan, maka posisi rambut itu masih akan bertahan alaminya. Jadi yang rambut aslinya gitu. Betul, posisi asli. Kalau misalnya terlalu panas atau terlalu tinggi, jadinya dia lebih lurus atau jadinya kaku. Betul. Nah, selagi rambutnya masih agak hangat, Alan mulai mengatur ini agar supaya rambut itu setelah dia mulai dingin dengan alami, tetap kayak gini. betul. Tetap naturalis kayak ini jatuhnya. Mau sampai lama nggak? I want to retain that weight that I've created on the corners of the head. Nah, dia mau mempertahankan ketebalan yang dia sudah ciptakan di bagian samping-sampingnya. Actually going to section the hair away.